tepi samudera, berlayar menggapai asa. Sebuah kisah hidup yang ingin saya bagikan kepada Dewan Juri, juga kepada teman-teman semua. Saya Ira Ardila, mahasiswa pendidikan sosiologi semester 6 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada semester 3 lalu, saya memantapkan niat untuk mengabdi di daerah pelosok. Memang tidak mudah bagi saya untuk melakukan pengabdian di tengah perkuliahan yang masih online, juga dengan banyaknya tugas-tugas. Namun itu tidak menyurutkan perhatian saya terhadap permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah tempat saya dilahirkan, Provinsi Banten. Provinsi Banten yang jaraknya tidak begitu jauh dengan ibu kota negara, ternyata masih menyimpan banyak sekali permasalahan pendidikan. Di sana terdapat 2 kabupaten yang pernah dinyatakan sebagai daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Namun pada 2019, melalui Kementerian Desa, 2 kabupaten tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai daerah tertinggal. Keberuntungan hitam di atas putih ternyata tidak serta-merta membuat pendidikan di sana juga turut beruntung. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberuntungan di sana. Kondisi geografis yang sulit sekali dijangkau, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, kekurangan guru, jarak yang jauh antara rumah siswa ke sekolah, dan hal tersebut yang menurut Badan Pusat Statistik 2020 sebagai penghambat anak-anak Indonesia dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Dan hal tersebut yang membuat saya ingin mengabdi di daerah sana dan ikut tergabung ke dalam Yayasan Sobat Mengajar Indonesia. Sebelum mengabdi, saya harus mengikuti 2 bulan pembekalan terlebih dahulu. Pasang surut semangat saya rasakan. Ketika semangat saya surut ketika mengikuti pembekalan, saya mengatakan kepada diri saya bahwa aman dan nyaman yang saya rasakan dalam akses pendidikan di sini belum tentu mereka rasakan juga di sana. Maka pada bulan Juli 2021, saya lolos dan diberangkatkan ke tempat pengabdian. Dari Jakarta ke tempat pengabdian, saya melewati banyak sekali rintangan dan tantangan. Membutuhkan waktu hampir 1 hari penuh untuk sampai pada sebuah daerah yang bernama Kampung Pamatang Laja, Desa Kutakarang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebuah daerah yang baru berusia 16 tahun. Jauh dari hingar-bingar kota, dikelilingi dengan hutan-hutan, dan di sana terdapat pantai yang bermuara langsung dengan Samudra Hindia. Maka saya namakan kisah inspiratif pengabdian saya ini dengan 31 hari di tepi samudra, berlayar menggapai asa. Kedatangan saya disambut hangat oleh anak-anak juga oleh warga yang ada di sana. Terlebih di sana tidak ada guru perempuan. Maka kedatangan saya dan teman-teman saya memberikan warna baru di dalam dunia pendidikan anak-anak yang ada di sana. Pertama kali saya ke sekolah, saya diajak oleh anak-anak ke sebuah ruangan yang terbuat dari bilik bambu. Di sana saya miris melihat kondisi buku yang bolong, juga rusak karena dimakan oleh usia, cuaca. Dari situ, saya diajak oleh anak-anak ke ruangan kelas. Ternyata di sana masih beralaskan tanah. Tidak ada daun jendela dan tidak ada daun pintu. Maka yang bisa masuk bukan hanya manusia, tapi juga binatang. Pernah suatu ketika saya dan anak-anak sedang belajar. Tiba-tiba salah satu anak menemukan ular di dalam kelas. Dia langsung memegang kepala ular tersebut sampai mati. Salah satu anak lainnya memegang buntut ular tersebut dan dibawanya keluar. Saya tercengang melihat kejadian tersebut. Bagaimana bisa ruangan yang seharusnya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam belajar ini memberikan kekhawatiran dan ancaman
Sering sekali setiap pagi saya mendengar anak-anak itu menangis karena berebut kursi. Kursi yang menurut saya sudah tidak layak, tapi menurut mereka sangat berharga. Dan saya tidak ingin keterbatasan itu menjadi pembatas kita untuk terus belajar. Maka ketika mengabdi, saya sering sekali mengajak anak-anak belajar pada alam, belajar di luar, di bawah pohon yang indah, atau di tepi pantai yang indah. Pernah juga saya dan anak-anak mengalami insiden tali bendera merah putih putus. Jika biasanya kita tinggal berbaris rapi untuk mengikuti upacara bendera, kondisi yang berbeda saya lihat di sana. Mereka sangat kecewa, tapi dari barisan ada salah satu anak yang keluar barisan menuju tiang bendera dan meminta izin kepada saya untuk menyambungkan kembali tali bendera itu. Lalu dia membuka sandalnya dan langsung naik ke atas tiang bendera dan menyambungkan kembali tali itu. Dan akhirnya kami pun bisa upacara kembali. Bukan hanya itu, anak-anak di sana, banyak anak-anak di sana yang belum bisa menulis, membaca, bahkan menghitung. Bahkan anak-anak kelas 6 menulis huruf saja masih terbalik-balik, membaca masih terbata-bata, apalagi menghitung. Bagaimana mungkin Indonesia bisa mengakses pendidikan yang berkualitas jika 3 hal dasar itu saja anak-anak Indonesia tidak mampu untuk melakukannya? Bukan hanya kondisi siswa dan kondisi sekolah saja, kondisi guru-guru di sana juga menjadi perhatian saya. Jika musim tani tiba, guru-guru di sana merasa dilema antara harus pergi ke sawah untuk mencukupi keluarganya atau pergi ke sekolah untuk mengajar anak-anak. Jika musim tani tiba, anak-anak seringkali belajar mandiri karena hanya ada 1 atau 2 orang guru yang datang ke sekolah, dan itu harus mengajar semua kelas. Sungguh suatu kondisi dan keadaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dengan berbagai hal yang saya temui di sana ketika pengabdian, saya jadi mengibaratkan bahwa sekolah itu bagaikan kapal. Kita yang sudah merasa aman tidak akan pernah tahu badai apa yang menimpa kapal mereka. Apa kita hanya akan tinggal diam ketika aman dan nyaman yang kita rasa di sini tidak mereka rasa juga di sana? Apa kita hanya akan tinggal diam ketika guru honorer yang kita sebut sebagai nahkoda perjalanan mengalami guncangan dalam dirinya? Kapal mereka juga kapal kita, kapal yang memiliki cita-cita yang sama, mengantarkan anak-anak Indonesia pada cita-citanya. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Saya yakin dengan kontribusi kapal kita akan berlayar lebih jauh dan lebih tangguh. Dan saya yakin panggilan asa masih terus bergemuruh meski harus mengeluarkan banyak peluh. Semangat kita, wahai manusia-manusia tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.